Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis pertama, hadis ke-6 ya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis ini kita bisa bagi 3 potong ya. Pertama sanadnya, lalu pembukaannya, kemudian pertengahannya ya. Wa man istabra'a li dinihi wa man istabra'a li syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kemudian menjelaskan tentang kewaraan ya. Allah Subhanahu wa taala ternyata di situ disebutkan punya hima. Nanti kalimatnya lalu setelah itu tentang kalbu. Kita mulai dulu potongan pertama. Potongan pertama bercerita tentang Nu'man bin Bashir. Jadi kita akan menjelaskan sosok Nu'man bin Bashir. Jadi hadis ini ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Bukhari jaraknya dengan Nu'man bin Bashir cuma 3 orang. Jadi cuma 3 orang. Di situ ada gurunya namanya Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini angkatan yang sangat tua sekali, angkatan gurunya Imam Syafi'i. Jadi angkatan gurunya Imam Syafi'i. Namanya Abu Nu'aim ya, dia lahir diperkirakan tahun 129 Hijriah dan wafatnya lumayan juga panjang, 90-an tahun ya. Wafat tahun 219 Hijriah. Antum bisa hitung tuh berapa ya. Itu Abu Nu'aim, guru Imam Bukhari rahmatullah alaihim. Imam Bukhari beruntung ketemu orang ini karena beliau bertemu orang yang bahkan lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Bukhari kan nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Abu Nu'aim ini lebih tua, hitungannya Imam Bukhari, Imam Syafi'i lahir 150. Orang ini sudah lahir 129. Berarti dia umurnya 21 tahun ya, lebih tua dari Imam Syafi'i. Jadi angkatan gurunya Imam Syafi'i. Abu Nu'aim ini meriwayatkan dengan sanad yang pendek ya, jadi jarak antara Imam Bukhari ketika menggunakan jalur Abu Nu'aim cuma 3 orang ya. Setelah itu ada namanya Zaidah, dari Zaidah kemudian ada Sya'bi baru Nu'man bin Bashir. Kenapa saya menyebutkan sanad ini tapi tidak menyebutkan kebanyakan sanad sebelum dan setelah kajian ini nanti? Karena ini sanad yang unik. Disebutkan di situ, jadi tadi Abu Nu'aim ya, Zaidah, kemudian Sya'bi itu semua orang Kufah. Orang Kufah berarti orang Irak ya. Irak ini secara kecenderungan politik mereka cenderung kepada Sayyidina Ali, khususnya di daerah Kufah. Kecuali daerah Basrah, itu nanti ada kecenderungan lain nanti setelah meninggal Abu Musa al-Asy'ari. Ini kita harus pahami bahwa hadis itu juga ada kaitan dengan sisi politik. Terus hadis ini diambil dari orang yang wafat di Homs ya, tempat yang lagi konflik hari ini di Irak dan Suriah. Itu ada satu kota namanya Homs. Orang sana disebut Al-Homsi ya, atau Al-Hamsi. Siapa itu? Sahabat Nabi Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Bashir ini siapa? Kenapa beliau meriwayatkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin? Ternyata Nu'man bin Bashir ini lahirnya tahun kedua setelah hijrah. Jadi beliau waktu Nabi wafat, antum bisa hitung kalau Nabi wafat tahun 11, beliau lahir tahun kedua Hijriah. Berarti umurnya berapa tahun waktu Nabi wafat? Tis'a sanawat, 9 tahun. Maka sangat sedikit sekali hadis dari Nu'man bin Bashir. Sangat-sangat sedikit. Dan ini adalah salah satu hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Kenapa? Karena beliau langsung mengatakan sami'tu. Jadi Imam Sya'bi mengatakan Nu'man bin Bashir berkata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi langsung bersabda. Dalam tradisi ahli hadis kalimat ini mahal. Kenapa? Berarti dia tidak mendengar dari sahabat lain, tapi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nu'man bin Bashir sangat muda. Berarti Nu'man ini lebih muda dari Ibnu Abbas,
Ibnu Abbas waktu Nabi wafat umurnya 13 tahun. Sedangkan beliau ini, Nu'man bin Bashir, 9 tahun. Lalu apa yang mau kita sebutkan di sini? Ketika terjadi konflik antara sahabat, terutama pertikaian terhadap Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kan difitnah dulu, memojokkan keluarga Abu Bakar, yaitu Muhammad bin Abu Bakar yang sudah dikirim dan dapat SK untuk jadi gubernur, lalu dibatalkan secara mendadak. Akhirnya simpatisannya mengepung rumah Utsman bin Affan. Di saat itu terjadi, Nu'man bin Bashir kemudian berangkat sesegera mungkin, secepat mungkin, karena mendengar Utsman bin Affan terbunuh. Belum berangkat kemana? Pergi ke daerah Syam. Di situ ada gubernur yang masih muda, seumur dengan Ali bin Abi Thalib, dan juga orang kepercayaan Utsman bin Affan. Makanya kemudian beliau diangkat menjadi gubernur di Damaskus, kemudian di gubernur di daerah kota tempat beliau meninggal itu, Homs. Teman-teman yang dimuliakan Allah, karena beliau menjadi gubernur, otomatis beliau menjadi qadhi, menjadi hakim. Jadi dulu qadhi, hakim, gubernur itu satu jabatan. Itulah sejarahnya kenapa hadis ini kemudian menjadi pegangan dari Nu'man ibn Bashir. Ya, jadi hadis beliau nggak banyak, inilah hadis beliau yang populer. Beliau belajar juga ke ayahnya Bashir, karena Bashir itu ayahnya sahabi, ibunya juga sahabi. Jadi beliau ini unik. Nu'man ibn Bashir itu keluarga yang Islami lah, kalau boleh kita sebut. Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal dan haram itu sudah jelas. Jadi kalau hukum halal haram, itu nggak ada keraguan, ini halal, ini haram. Nah, tapi walaupun halal haram itu jelas, bisa diketahui banyak orang, ada perkara yang disebut syubhat. Apa kata Nabi? Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di riwayat lain mutasyabihah. Cuma yang populer riwayat ini mushtabihah. Di antara halal dan haram itu, di antara dua hal yang jelas ini, ada satu perkara yang disebut mushtabihat. Perkara yang syubhat kalau bahasa kita. Apa arti mushtabihat atau syubhat? Sesuatu yang samar, dia belum jelas, belum pasti halal atau haram. Oke? Berarti penggunaan hari ini Ustadz Syubhat, Ustadz Hasan ini kan salah satu Ustadz Syubhat nih. Ya. Afan tadi ya. Itu penggunaan istilah yang salah. Kenapa salah? Karena syubhat bukan untuk identifikasi seorang ustadz, tapi syubhat adalah penghukuman terhadap satu objek hukum. Nah, kemudian teman-teman yang melakukan Allah, lanjutan hadisnya, waman siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, ya, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih. Dia telah menjaga dirinya, hartanya, dan kepunyaannya. Tapi ada satu kalimat yang saya lupakan tadi. Wala ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini tidak banyak yang tahu. Yang samar-samar ini nggak banyak tahu hukumnya. Kalau dibalik bagaimana? Berarti ada sedikit ulama yang tahu. Itu maknanya. Siapa sedikit ulama itu? Dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan fahumul fuqaha. Mereka lah yang disebut ahli fikih. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan keberkahan, kebaikan baginya, maka Allah mudahkan dia memahami sisi-sisi agama. Orang lain nggak paham, dia bisa paham. Ini banyak hari ini perkara yang orang awam menganggapnya itu haram atau menganggapnya halal, ternyata hukumnya berbeda. Tidak semua yang dikatakan mereka syubhat itu syubhat di tangan orang yang faqih. Sebagai contoh misalnya, dulu kawan-kawan kita mengatakan bahwa berkumpul, ngasih sedekah, berdoa 40 hari setelah meninggal itu amalan Yahudi, tidak pernah lakukan Nabi. Gitu misalnya kan.
Berarti mereka ini kan tidak ada di masa Nabi misalnya. Tidak ada di masa Nabi itu benar tidak ada atau dia tidak sampai dalil kepadanya. Nah, berarti ada perkara yang sebenarnya di masa Nabi beres atau minimal di masa sahabat Nabi selesai, tapi pada orang ini tidak sampai riwayatnya. Lalu kita sudah jelaskan bahwa ternyata ada Imam Tawus, sahabat Nabi yang berguru ke tabi'in berguru ke sahabat Nabi, 70 orang sahabat, salah satunya adalah Ibnu Abbas, itu meriwayatkan bahwa sahabat Nabi selama 40 hari 40 malam suka memberi sedekah, berdoa dan segala macamnya untuk orang yang wafat. Berarti bukan dari Hindu gitu. Ini sebagai contoh, jadi perkara yang kita anggap syubhat selama ini ternyata belum tentu syubhat. Banyak, sangat banyak sekali ya. Dulu ada perkara misalnya masalah bank. Tahun 82 ulama Mesir mengharamkan bunga bank. Tapi kemudian 2003 mereka revisi. Apa yang jadi masalah? Oh, ternyata dulu samar, sekarang tidak. Nanti kita jelaskan kalau ada waktunya ya, insya Allah. Lalu Nabi SAW menambahkan kalamnya. Ya. Apa kata beliau? Jadi perumpamaan orang-orang yang menjaga dirinya, orang yang bermain-main dengan syubhat, kata beliau, karra'iyar haulal hima. Jadi ada orang yang bermain-main dengan syubhat, bermain-main dengan tanda tangan, bermain-main dengan akad yang nggak jelas. Maka kita lihat, ya beberapa menteri agama sudah masuk penjara. Padahal mereka orang-orang yang menurut saya alim, mengerti, bersih, tapi karena menyepelekan hal tanda tangan, itu mereka kena. Dulu salah satu guru kita ada yang masuk penjara, itu cuma karena masalah kesepakatan yang tidak jelas gitu. Termasuk menteri agama yang sebelumnya kurang mengerti apa mereka. Nah, itu masalah kalau boleh disebut tidak hati-hati. Jadi kalau masalah begini, apalagi masalah fulus, dalam pergerakan kah, dalam organisasi dakwah kah, dalam pesantren, tolong teman-teman kalau ada yang bergerak di bidang itu, ini urusan agama, terus tapi beririsan dengan duit. Tolong jelas-jelas, tolong pahit-pahit, jangan main-main sama sekali. Jangan sama sekali meremehkan. Kenapa? Dalam hadis tadi dikatakan, karra'iyar haulal hima. Seperti para pengembala, seorang pengembala, yang dia mengembala tapi di perbatasan, di batas tanah orang. Yar'a haulal hima. Ya, dia khawatir ayar ta'afihi. Dia khawatir terjatuh ke dalamnya atau menerobos. Ternyata karena dia bermain-main di situ, maka terjebaklah di sana. Maka kalau main api ya kebakar, ya. Main air ya basah. Main-main agama ya sesat. Main-main fatwa ya hati-hati ya. Lalu Nabi mengatakan, ala inna likulli syai'in hima, ala inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu ada bentengnya, ada pembatasnya. Dan ketahuilah pembatas atau bentengnya Allah adalah maharimuh, hal-hal yang ia haramkan. Lalu Nabi SAW selesai membicarakan hukum. Lalu Nabi sekarang dari hukum zahir turun ke hukum kalbu. Apa kaitannya? Ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu berkaitan dengan hukum kalbu nanti, hukum rohani. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang, dalam jasad seseorang ada jantung. Ada sesuatu gumpal daging ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia benar, baik, maka semuanya akan baik. Jika fasadat, fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, maka rusaklah semuanya. Teman-teman dimakan Allah, ini sering saya sampaikan di kajian ribat, di mana-mana, bahwasanya dulu syaitan, iblis minta izin kepada Allah. Ya Rabb, izinkan aku masuk ke dalam jantung manusia, ke dalam kalbu manusia. Apa kata Allah? Tidak. Tapi aku izinkan engkau mengakses pembuluh darah manusia. Maka syaitan masuk lewat pembuluh darah, kan nanti ujung-ujungnya sampai di jantung. Sampai di jantung. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jantung, rusak, bertambahlah satu noda, akhirnya bernoda-noda.
Maka teman-teman, tidak ada namanya dosa kecil jika diulang-ulang. Tidak ada namanya dosa besar jika diikuti dengan taubat. Kenapa Nabi membicarakan kolbu di sini? Ternyata kolbu punya kolerasi kuat dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita pandang, apa yang kita lakukan. Nah, di sini ada suatu hukum yang boleh kita sebut untuk menjaga kolbu, maka orang perlu punya satu sikap namanya wara. Orang yang wara ini meninggalkan hal-hal yang remeh, khawatir terjebak kepada hal yang berbahaya. Meninggalkan hal-hal yang boleh, khawatir terjebak kepada yang makruh, apalagi kepada yang haram. Ya. Maka teman-teman yang memuliakan Allah, apabila kita melihat fenomena ini, misalnya kolbu saya kok merasa nggak nyaman ya, gitu. Ada kolbu merasa sedikit nggak nyaman. Berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam kolbu kita. Ya, pikiran kita kok tertuju kepada sesuatu yang nggak penting, misalnya ketika sholat. Berarti ada sesuatu yang mengganggu diri kita di luar sholat. Suatu kali ada orang ya yang dia hanya meremehkan cuma 100-200 ribu. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya, selama berhari-hari dia tidak khusyuk sholatnya. Ketika 100-200 itu dia kembalikan, dia baru merasakan kenikmatan sholatnya. Antum bisa bayangkan jika ada orang mengkorupsi 2,5 juta, 200 juta, 2M, 2T, itu kapan khusyuknya itu ya? Khusyuk itu dia tumbuhnya dalam kolbu. Dari kolbu baru nanti berefek kepada penampilan zahir. Jadi jangan memulai khusyuk dari penampilan. Mulailah khusyuk dari kolbu. Tapi kolbu itu tidak akan pernah khusyuk jika makanannya tidak halal. Makanannya sudah halal, tapi makannya tidak dengan cara yang Allah ridhai. Dengan berdoa, memandang bahwa makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya, yang merupakan isinya adalah meminta kehalalan. Halal itu kan arti aslinya teman-teman agar Allah lepaskan, itu arti halal. Haram itu sesuatu yang Allah batas, halal yang sesuatu yang Allah bebaskan. Halla yahullu, ya, halalan. Teman-teman yang melakukan Allah, maka dapat diambil manfaat dari hadis ini. Pertama, betul halal haram itu jelas. Tapi itu bagi kebanyakan manusia. Ada antara halal dan haram yang perkaranya syubhat dan orang tidak paham. Kebanyakan orang tidak mengerti. Siapa yang mengerti? Merekalah ahli fikih. Mohon maaf, ahli hadis pun tidak akan mengerti. Jadi orang membranding dirinya Ustadz Sunnah, Ustadz Hadis, itu nggak bakal paham persoalan itu kalau dia nggak ahli fikih. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman, untuk menjaga diri dari syubhat, ada salah satu amalan namanya wara. Wara ini syaratnya cuma satu, mengurangi, meninggalkan yang halal, jika kehalalan itu, kebolehan itu menjebak, berpotensi besar mengarahkan kita kepada yang haram. Kita tentu teman-teman sudah paham maksud saya, apa saja hal yang sebenarnya boleh, tapi membuat kemudian kita melihat yang haram, melakukan yang haram. Ya. Dan yang terakhir tentang kolbu. Jadi kolbu ini sangat berkaitan dengan halal haram. Kolbu yang rusak dimulai dari makanan yang rusak, pakaian yang rusak, rezeki yang rusak. Jadi teman-teman, jika belum ketemu mursyid rohani, guru yang bisa membimbing kolbu kita, sekarang coba perbaiki dulu rezekinya. Kalau sudah, sekarang cara memakai rezekinya, apakah sudah berdoa, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah begitu, nanti energi-energi sunnah yang kita amalkan, walaupun kecil-kecil itu, nanti dia akan tersimpan di dalam kolbu, ini akan menghadang, menghalau gerakan-gerakan syaitan yang mengalir di darah-darah kita. Nah, nanti akan berefek ke dalam kolbu. Itu sebabnya saya melihat orang-orang yang dermawan, ya tentunya dia dermawan dengan harta yang halal, penghasilannya halal, kerjaannya halal, lalu dia suka berderma,
kalam-kalamnya ini sering Allah Allah jadikan. Kadang-kadang dia nggak sadar dia ngomong apa, lalu Allah jadiin. Ya. Itu sering ya, saya melihat kalam-kalam orang yang dermawan ini, Allah pinjam lisannya untuk berbicara sesuatu, lalu terjadi, tanpa disadari orang ini. Baik, ini hadis pertama, hadis ke